Benarkah ketika ini Indonesia lebih maju daripada Malaysia? Jom kita simak video ini guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar semua kalian di sana? Saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesehatan dan juga sentiasa kalian sukses dalam semua pekerjaan yang kalian usahakan. Oke, hari ini kita coba berbuka minda, buka pikiran bagaimana kita melihat secara tuntasnya keadaan pada saat ini di antara Malaysia dan Indonesia guys. Ini bukan kita membandingkan, tetapi kita berada di bumi yang nyata, berada di reality yang sebenar pada saat ini. Bagaimanakah keadaan ekonomi, keadaan negara Malaysia dan juga Indonesia di saat ini. Dan apapun yang berlaku, kita doakan semoga Malaysia dan Indonesia itu berada pada satu tahap yang paling baik, sama ada dari segi ekonomi, dari segi masyarakatnya, dari segi mental, pemikiran rakyatnya juga mempunyai satu pola pemikiran dan kepimpinan di dalam membangunkan negara itu. Jadi jom kita simak video ini guys. Video ini daripada mana? Daripada channel Studio Langit. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe dan tekan butang loncengnya sekali. Dan judulnya apa guys? Judulnya ialah Malaysia akui semuanya. Hal inilah yang membuat Indonesia lebih maju dari Malaysia. Jom kita nonton video ini guys sampai habis supaya kita tidak gagal faham ya. Oke, tanpa berbasa-basi, jom simak video ini. Indonesia buat kali pertama lebih maju daripada Malaysia. Ini mantan Perdana Menteri tadi guys, Dr. Mahathir, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Oh, ini ahli parlimen Malaysia iaitu Datuk Mahfuz Omar yang bercakap tadi ini. Oke, daripada channel Studio Langit. Sejak abad ke-7 sampai saat ini, Kepulauan Indonesia yang dulu bernama Nusantara sudah dikenal sebagai wilayah perdagangan yang sangat penting. Wilayah Indonesia yang cukup strategis dijadikan mercusuar perdagangan dunia sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Bahkan pada masa Kerajaan Majapahit nih Studio Lovers, wilayah Nusantara begitu luas hingga meliputi Malaysia serta Filipina. Belakangan ini nih, banyak loh netizen Malaysia yang begitu kagum atas kemajuan pesat yang dialami oleh Indonesia. Nah, berikut ini 5 hal yang membuat Indonesia lebih maju ketimbang Malaysia. Tidak pakai lama, yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Oke, kita simak video ini guys sampai habis. Sebelum ya, itu, untuk subscribe, tekan lonceng notifikasinya Studio agar kalian Langit. tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Pemerintahan yang berkarakter. Studio Lovers, warga Malaysia menganggap Indonesia hari ini sejak ditangani oleh Presiden Jokowi memiliki karakter yang jelas dan berupaya keras untuk maju. Kecekatan pemerintah Indonesia dalam penanganan suatu masalah dianggap cukup baik. Hal ini nih Studio Lovers dibuktikan pada saat penanganan pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat Malaysia sangat heran dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, di Indonesia kita tahu bersama ya bahwa tidak diberlakukan lockdown total pada seluruh sektor. Pemerintah Indonesia memilih strategi pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal dengan PSBB. Maksudnya Indonesia ini tiada lockdown total guys, macam di Malaysia ada lockdown total ya. Itu tapi tidak lama, hanya beberapa ketika untuk buat lockdown total, mungkin dalam 3 bulan kalau tidak silap. Tapi di Indonesia tiada ya, dia buat seperti biasa, cuma ada had-had lah kan, batas-batas tertentu. Strategi ini dianggap lebih berhasil loh Studio Lovers dibandingkan dengan strategi lockdown yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia. Kita patut berbangga ya Studio Lovers, warga Malaysia menganggap dan mengakui pemerintah Indonesia lebih cepat, lebih efisien dan lebih efektif
dalam menangani pandemi COVID-19. Wah, wajib nih hukumnya Study Lovers, pemerintah kita pertahankan progresivitasnya dalam membangun negara, agar penilaian positif dari warga Malaysia tidak pernah kendor. Tapi Pak Jokowi memang mantap guys, Pak Jokowi memang mantap. Maju secara ekonomi. Maju secara ekonomi ya. Study Lovers, bahan-bahan pokok di Indonesia katanya nih jauh lebih murah ketimbang bahan-bahan pokok yang ada di Malaysia. Bukan masyarakat Malaysia saja nih yang mengakui. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia yang pernah menjabat 2 kali, yakni pada tahun 1981 hingga 2003 dan tahun 2018 hingga 2020, pernah berkata bahwa saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, aspek ekonomi dan keuangan di Indonesia lebih maju ketimbang Malaysia. Hal ini menurut Mahathir karena Indonesia diurus oleh orang yang paham ekonomi. Meskipun kita ketahui ya Study Lovers, bahwa mengatur perekonomian di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Sebab nih negara kita memiliki belasan ribu pulau. Iya betul, belasan, bukan belasan saja, ribuan pulau mungkin ya. Investor memilih Indonesia. Study Lovers, banyak pengamat politik di Malaysia berkomentar bahwa ketidakstabilan politik di Malaysia mau tidak mau nih membuat banyak investor tidak Ini yang ingin betul. berinvestasi di Malaysia. Nah, sebagai contoh, Samsung dan Apple, kedua pabrikan seluler ini nih Study Lovers, sekarang lebih memilih Indonesia dan Vietnam sebagai tempat untuk berinvestasi. Lebih menyedihkan lagi bagi Malaysia dan membuat terpukul, perusahaan Hyundai mengambil ancang-ancang memindahkan kantor pusatnya di Asia Pasifik yang sebelumnya berada di Malaysia akan berkantor pusat Banyak di berpindah, Indonesia. Wah, sebegitu olengkah kondisi politik dan ekonomi di Malaysia? Nah, banyaknya investor yang cabut dari negara berjuluk Harimau Malaya ini Study Lovers diduga kuat karena tidak ada dukungan regulasi untuk kemudahan investasi di Malaysia. Ini juga penyebab kalau politik tidak stabil kan guys. Jadi pelabur itu akan lari ke negara yang mana negaranya itu kepimpinan politiknya itu stabil. Dan kalau negara yang tidak stabil, manalah pelabur mau melabur di negara itu kan, betul. Jadi di Malaysia ini 5 tahun kebelakangan ini 3 Perdana Menteri bertukar. Maksudnya tiada kestabilan politik. Jadi orang yang mau melabur ke Malaysia juga akan teragak-agak untuk membuat keputusan ke situ. Jadi dia akan pergi ke negara-negara lain yang mereka jangkakan politiknya stabil, kepimpinannya bagus. Macam Indonesia lah, Pak Jokowi itu selama 2 periode begitu baik memimpin Indonesia. Jadi semua pergi ke situ. Ini realitinya guys, ini reality ya. Oke. Warga Malaysia pun menilai bahwa hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia sangat efektif dan menguntungkan dalam peningkatan investasi. Hal ini berbalik dari apa yang terjadi di Malaysia. Itulah sebabnya banyak investor yang lari dari negara tersebut. Ngeri juga ya kondisi Malaysia saat ini. Tapi nih Study Lovers, kita doakan ya yang terbaik untuk Malaysia. Jangan lupa kita saudara dengan mereka. Iya, betul. Digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM. Study Lovers, kita patut untuk berbangga. Tren digitalisasi di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini membuat banyak pihak di Malaysia memprediksi bahwa perekonomian di Indonesia yang sedang diupayakan tanpa henti oleh pemerintah Indonesia memberikan bukti nyata. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia terus didorong oleh Presiden Jokowi untuk ikut serta dalam ekosistem perdagangan digital melalui berbagai platform jual beli, baik penjualan ekspor maupun penjualan dalam negeri sendiri. Sebab hal ini Study Lovers berkaitan dengan peluang usaha yang lebih besar dan juga strategis. Digitalisasi ini dianggap sebagai kunci untuk memajukan sektor UMKM agar bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Wah, makin kesini negara kita bikin iri negara lain ya Study Lover.
Cukup sekian ya video kita kali ini. Jangan lupa Oke, untuk terus dukung selesai. kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Oke guys, begitulah kemajuan di negara Indonesia dan juga di negara Malaysia. Sebenarnya Malaysia juga telah lama maju sebenarnya ya. Cuma 5 tahun kebelakangan ini, jika pemerintahan Malaysia itu tidak bertukar ataupun kebelakangan ini tidak stabil sebenarnya, itu yang menyebabkan terencat sedikit pembangunan kemajuan di Malaysia itu. Jika tidak, sudah pasti Malaysia itu akan pasti ke hadapan. Dan kita juga sangat-sangat berbangga dan mendoakan bahwa Indonesia juga begitu besar negaranya dapat distabilkan oleh Pak Jokowi, dan pembangunan itu di serata pelosok dunia yang ada di negara Indonesia itu, di serata pelosok negerinya guys, pembangunan itu coba diratakan oleh Pak Jokowi. Itu yang menyebabkan Indonesia ini agak stabil, pelabur ingin datang, dan juga apa yang penting, kehidupan masyarakatnya itu aman, harmoni, makmur, dan damai. Dan kita bukan membandingkan ya, tetapi kita bercerita berdasarkan fakta dan realitinya. Malaysia juga negara maju, Malaysia juga negara membangun. Cuma 5 tahun kebelakangan ini apabila bertukar pemerintahan daripada kerajaan yang sedia ada kepada kerajaan yang baru, itu yang menyebabkan kepimpinan polisi-polisi dasar-dasar negara itu telah berubah dan tidak mengikut yang dahulu. Dan kebanyakan pembangunan yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia terdahulu itu telah dibatalkan oleh kerajaan yang terkini, terbaru ini. Jadi karena itu Malaysia tidak dapat melakukan beberapa transformasi pembangunan yang berterusan di sejak 5 tahun ini, dan Perdana Menterinya pun bertukar sampai 3 kali guys. Jadi sudah tentu pelabur akan lari. Pelabur tidak akan ke negara itu selagi banyak kestabilan politiknya itu tidak ada. Jadi syukur sebenarnya di Indonesia itu masih lagi Pak Jokowi dengan 2 periode mengekalkan kepimpinan, dan tahun depan yang terakhir, maka tahun depan akan bertukarlah kepimpinan era Pak Jokowi. Dan apapun, kita mendoakan Malaysia dan Indonesia ini sama-sama membangun, sama-sama maju, karena Malaysia dan Indonesia ini dalam satu rumpun Nusantara ya. Itu asal usulnya guys, Nusantara. Dia tidak dipisahkan oleh mana-mana negara. Kita ini dipisahkan apabila dijajah, dan terpisahlah negara-negara kita, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Begitulah keadaan pada ketika ini. Apapun susur galur leluhur kita itu daripada sumber yang sama. Jadi itu sebab itulah kita ini mempunyai perwatakan, mempunyai warna kulit, dan juga sedikit rupa bentuk muka itu yang hampir-hampir sama. Jadi antara kita ini seperti adik-beradik. Kita saling bantu-membantu, itu yang lebih penting. Kita jangan memberikan perkara-perkara negatif itu sebagai hasad, dengki kepada kita, iri kepada kita. Saya warga Malaysia juga sangat menghormati Indonesia, dan juga saya sayangkan negara saya sendiri. Walaupun negara saya sendiri ini masih pada ketika ini agak kurang stabil, tetapi insya Allah selepas undian yang akan datang ini pada pilihan raya ini, mudah-mudahan saya mendoakan Malaysia ini akan dapat satu kepimpinan yang terbaik, yang bagus, dan akan merencanakan semula sistem demokrasi, sistem pembangunan yang begitu telus, amanah, dan jujur. Jadi dalam satu-satu negara ini guys, apabila kepimpinannya memegang amanah dengan baik, memegang amanah dengan telus, dan kepimpinannya baik, ikhlas, maka insya Allah negara dan rakyatnya juga akan dapat keamanan, kemakmuran, dan juga maju sejahtera di masa-masa yang akan datang. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan dan pendapat tersendiri, komentarlah secara positif, yang membangun, yang berinspirasi, bukan yang menghujat dan menghina sesiapa. Sampai kita berjumpa lagi. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.